Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelti Todingan dengan NIM S1S1 22060 dari kelas B untuk mata kuliah data mining. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian tugas saya yang berjudul klasifikasi herbal lokal berdasarkan citra daun menggunakan metode convolutional neural network. Baik, untuk dahulunya di sini bisa kita lihat. Selanjutnya, penelitian sebelumnya telah membuktikan efektivitas metode convolutional neural network ini dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasi citra daun tanaman herbal. Penelitian terdahulunya itu ada oleh Pujiati dan Rohmawati pada tahun 2022, yaitu mengembangkan sistem identifikasi otomatis berbasis CNN terhadap 33 kelas tumbuhan herbal dengan total 450 citra. Di sistem ini mencapai akurasi tertinggi sebesar 94% pada proses pelatihan dan 84% pada pengujian, yang menunjukkan kemampuan CNN dalam mengenali citra daun meskipun terdapat kemiripan morfologi antara spesies. Selain itu, ada Kasim et al. Juga pada tahun 2024 juga merancang model klasifikasi menggunakan CNN terhadap 31 jenis tanaman herbal lokal dengan total 6.200 citra daun melalui pendekatan arsitektur sekuental CNN dan teknik augmentasi data seperti rotasi dan flipping. Pada penelitian tersebut menghasilkan akurasi klasifikasi sebesar 92,74% dengan nilai precision dan recall-nya yang tertinggi pada sebagian besar kelas daun. Untuk penelitian saya ini bertujuan untuk mengembangkan sistem klasifikasi otomatis berbasis CNN guna mengenali jenis-jenis tanaman herbal lokal melalui citra daun. Hasil dari penelitian ini diharapkan mendukung konservasi pengetahuan lokal, mempercepat proses identifikasi tanaman herbal, serta mendorong penerapan teknologi dalam pelestarian sumber daya alam Indonesia. Untuk metodologi penelitiannya, yang pertama itu ada pengumpulan data, yang kedua pemrosesan data, selanjutnya penerapan arsitektur model CNN, lanjut ke pelatihan model, lalu yang terakhir itu evaluasi. Untuk pengumpulan data citra daun tanaman herbal yang digunakan pada penelitian ini dengan mengambil jenis citra tanaman herbal yang terdiri atas 10 jenis tanaman herbal lokal, yaitu belimbing wulu, jambu biji, jeruk nipis, kemangi, lidah buaya, nangka, pandan, pepaya, seledri, sirih, dengan jumlah total seluruhnya yaitu 3.500 data jenis tanaman herbal. Pengumpulan data ini diambil dari Indonesia Herb Lab Dataset sebanyak 3.500. Selanjutnya yang kedua itu pra-pemrosesan data. Setelah data terkumpul dilakukan pra-pemrosesan seperti normalisasi, pengubahan ukuran atau resize, konversi format, pembersihan data atau augmentasi. Pra-processing dilakukan pada data training untuk membantu proses pembelajaran algoritma. Proses ini dilakukan untuk mengubah data yang tidak terstruktur menjadi data terstruktur sehingga dapat mempermudah pemrosesan data. Selanjutnya itu ada dilakukan augmentasi gambar. Augmentasi data adalah teknik meningkatkan variasi data latih dengan membuat modifikasi acak pada data asli. Teknik ini sangat berguna dalam mengolah gambar dalam klasifikasi herbal lokal berdasarkan citra daun menggunakan metode CNN, metode convolutional neural network atau yang biasa disebut CNN. Untuk klasifikasi herbal lokal berdasarkan citra daun membuat model lebih robust dan menghindari overfitting, terutama ketika jumlah data pelatihan terbatas. Setelah itu akan ditambahkan ke data train untuk dilatih agar meningkatkan keragaman data. Proses yang digunakan adalah rotasi, yaitu perubahan cahaya, brightness, dan flip horizontal atau vertikal. Data awalnya itu 3.500 data gambar pada 10 kelas daun dengan 350 gambar per kelas. Data setelah augmentasi itu 14.000 setelah ditambahkan data yang diaugmentasi
Citra daun tanaman herbal dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 80% untuk data training, 10% untuk data validasi, dan 10% untuk data testing. Selanjutnya ada penerapan arsitektur model. Convolutional Neural Network merupakan pengembangan dari Multi-Layer Perceptron atau MPL yang didesain untuk mengolah data 2 dimensi. CNN adalah salah satu jenis neural network yang biasa digunakan untuk mendeteksi dan mengenali objek pada sebuah citra. Tahap selanjutnya melakukan setting arsitektur. Di arsitektur CNN terdapat player input konvolusi. Model pengembangan CNN pada umumnya terdapat 4 komponen, yaitu convolution layer, pooling layer, fungsi aktivasi, dan fully connected layer. Dan mode selanjutnya yaitu pelatihan model. Setelah pemrosesan CNN selesai, langkah selanjutnya adalah melatih model menggunakan data pelatihan yang telah dikumpulkan sebelumnya. Selanjutnya, pada tahap pengujian model, jumlah epoch atau iterasi yang digunakan untuk menentukan berapa kali jaringan akan dilatih. Pada tahap ini, fungsi loss digunakan untuk mengevaluasi kinerja model CNN. Langkah selanjutnya ialah menguji model pada data pengujian untuk menilai tingkat akurasi dan model convolutional neural network. Tingkat akurasi tersebut mencerminkan seberapa model melakukan klasifikasi herbal lokal berdasarkan citra daun. Untuk selanjutnya itu ada tahap evaluasi, yang dimana tahap evaluasi ini dilakukan menggunakan matriks yang mencakup akurasi, precision, recall, dan F1 score. Adapun hitung dapat dilihat pada persamaan yang pertama ini. Bisa kita lihat rumusnya. Untuk akurasi itu mempresentasikan seberapa akurat sistem mengklasifikasi data secara benar. Untuk precision itu merupakan proporsi pada perangkaian nilai benar positif terhadap proses klasifikasi data yang diperkirakan positif dalam bentuk presentasi. Untuk menghitung dapat menggunakan rumusnya ini. Dan untuk recall-nya yaitu merupakan proporsi pada perkiraan nilai benar positif terhadap proses klasifikasi data. Dan F1 score itu untuk menghitung precision dan recall. Selanjutnya ada testing, yang dimana itu pengujian tahap akhir dalam proses pengembangan model klasifikasi yang bertujuan untuk mengevaluasi performa akhir model terhadap data yang tidak pernah digunakan selama proses pelatihan. Pada penelitian ini, data citra daun herbal lokal dibagi menjadi 3. Yang pertama tadi itu yaitu data latih 80%, validasi 10%, dan data uji 10%. Data uji digunakan secara eksklusif untuk mengukur kemampuan generalisasi model CNN terhadap data baru. Model CNN yang telah selesai dilatih dan divalidasi kemudian diuji menggunakan data uji, dan hasil prediksi dibandingkan dengan label sebenarnya. Evaluasi dilakukan menggunakan beberapa matriks performa, yaitu akurasi, precision, recall, F1 score, dan confusion matrix. Hasil pengujian menjadi dasar dalam menilai keberhasilan model serta mengidentifikasi kemungkinan perbaikan yang dapat dilakukan pada arsitektur atau proses pelatihan model. Pada tahap ini juga memastikan bahwa model yang dikembangkan memiliki performa yang stabil dan dapat diandalkan dalam konteks aplikasi nyata, serta itu dibuat visualisasi berupa plotting grafik, akurasi, dan loss untuk memudahkan dalam mengevaluasi model. Evaluasi model dilakukan menggunakan confusion matrix untuk melihat perbandingan hasil klasifikasi model dengan hasil yang sebenarnya. Untuk hasil dan pembahasannya itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, penelitian ini menggunakan 10 kelas tanaman herbal untuk memenuhi kebutuhan data, dan data asli itu memiliki 3.500 citra dengan 350 gambar per kelas. Untuk grafik distribusinya di sini dapat kita lihat. Untuk 10 jenisnya itu yang pertama ada jeruk nipis, pepaya, lidah buaya, pandan, jambu biji, belimbing wulu, nangka, sirih, seledri, dan kemangi. Untuk pemrosesan data di sini dilakukan normalisasi citra dengan membagi nilai piksel terhadap 255 agar rentang nilainya berada di antara 0 hingga 1.
Selain itu, meningkatkan keberagaman dasar data pelatihan dan mengurangi risiko overfitting. Diterapkan teknik augmentasi citra secara acak seperti rotasi, translasi, flipping horizontal, dan zooming. Proses augmentasi ini menghasilkan variasi baru dari citra daun dan tetap mempertahankan karakteristik utama sehingga membantu model belajar dari sudut pandang dan bentuk yang lebih beragam. Gambar hasil augmentasi seperti yang ditunjukkan pada gambar 3 memperlihatkan variasi visual dari beberapa jenis daun seperti nangka, sirih, seledri, kemangi, dan kemud. Demikian, augmentasi berperan penting dalam memperkaya dataset dan meningkatkan kemampuan generalisasi model klasifikasi. Setelah dilakukan pra-pemrosesan data yang sudah kemudian ditambah ke dataset untuk dilatih, total jumlah data yang ditambahkan adalah 14.000 data dengan pembagian 11.200 data train, 1.400 data validation, dan 1.400 data testing. Untuk penerapan arsitektur modelnya, itu total parameter dari model ini adalah 12.943.946 yang seluruh dapat dilatih, menunjukkan kompleksitas model yang cukup tinggi namun sesuai untuk klasifikasi citra daun yang fitur kaya. Model sekuental di sini kita gunakan. Hasil pelatihan model itu masing-masing dengan 140 gambar pada tabel 2 menunjukkan 3 metrik utama, yaitu tiap kelas precision, recall, dan F1 score. Bisa kita lihat jumlah data training sebanyak 11.400 citra dan data validasi 1.400 citra diolah menggunakan model CNN. Model CNN dijalankan untuk mencari hasil yang terbaik atau mendapatkan hasil dari target yang telah ditentukan sebelumnya. Akurasi yang didapat dari model CNN dalam proses training dan validasi pada gambar 4 yang ini. Berdasarkan hasil gambar, tingkat akurasi pada training validasi dari 35 epoch didapatkan hasil akurasi tertinggi sebesar 94% akurasi training dan 95% akurasi validasi. Pemilihan jumlah epoch berdasarkan pada beberapa percobaan yang bertujuan untuk menghindari overfitting, underfitting agar mencapai akurasi yang baik. Gambar 5 menunjukkan bahwa nilai loss yang didapat adalah 0,18 untuk loss akurasi dan 0,13 untuk loss validasi. Hasil tersebut dipengaruhi oleh jumlah data yang digunakan dan jumlah epoch pada saat training dan validasi. Semakin kecil nilai loss yang didapat, semakin tinggi nilai akurasinya. Untuk evaluasi modelnya bisa kita lihat di sini. Yang paling banyak belimbing wulu itu terdeteksi sebagai belimbing wulu, dan jambu biji paling banyak terdeteksi sebagai jambu biji, dan seterusnya. Confusion matrixnya ini bisa kita lihat, dan pada confusion matrix terdapat beberapa mengalami kebingungan yang cukup signifikan. Kelas sirih menjadi kelas dengan tingkat kesalahan tertinggi dengan hanya 121 prediksi benar dari 140. Sisanya salah diklasifikasikan ke kelas lain seperti belimbing wulu, jeruk nipis, dan kemangi yang kemungkinan memiliki ciri visual yang mirip. Jeruk nipis dan pandan juga menunjukkan kesalahan klasifikasi relatif tinggi dibanding kelas lain, masing-masing dengan 14 dan 12 prediksi yang salah. Hal ini menunjukkan bahwa model masih mengalami kesulitan membedakan beberapa spesies yang mungkin memiliki bentuk atau tekstur daun yang serupa. Untuk secara umum, model ini menunjukkan akurasi yang tinggi dan distribusi klasifikasi yang seimbang, namun masih terdapat ruang untuk perbaikan terutama pada kelas yang rawan kesalahan seperti sirih, jeruk nipis, dan pandan. Pendekatan seperti augmentasi data, pemilihan fitur yang lebih informatif, atau tuning model lebih lanjut dapat membantu meningkatkan akurasi pada kelas-kelas tersebut. Selanjutnya pada testing model CNN bisa kita lihat gambar ini. Di sini model CNN mengklasifikasi gambar daun ini sebagai kemangi. Proses prediksi berlangsung sangat cepat, menunjukkan bahwa model bekerja secara efisien dalam inferensi
Testing dilakukan menggunakan data yang diaugmentasi perubahan brightness. Baik, untuk kesimpulan pada penelitian ini berhasil mengembangkan model klasifikasi tanaman herbal lokal berbasis CNN yang mampu mengenali jenis daun dengan akurasi tinggi. Arsitektur CNN yang digunakan memberikan hasil pelatihan dan validasi yang memuaskan dengan akurasi validasi mencapai 95% dan akurasi pelatihan sebesar 94%. Evaluasi performa menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan klasifikasi yang sangat baik, terutama pada kelas daun dengan fitur khas seperti pepaya dan lidah buaya. Meskipun demikian, terdapat beberapa jenis kelas dengan tingkat kesalahan yang lebih tinggi, seperti sirih, jeruk nipis, yang disebabkan oleh kemiripan morfologi. Dengan hasil tersebut, modal CNN dalam penelitian ini terbukti efektif untuk tugas klasifikasi daun tanaman herbal lokal. Untuk kedepannya, sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai aplikasi berbasis web atau mobile guna mendukung masyarakat dalam mengenali tanaman herbal secara cepat dan akurat. Selain itu, penelitian lanjutan dapat difokuskan pada penambahan jumlah kelas tanaman, peningkatan variasi data, serta optimalisasi arsitektur model untuk hasil yang lebih presisi. Baik, sekian dari materi penjelasan hasil penelitian saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.